Sistem sirkulasi. Sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular atau yang biasa disebut sistem sirkulasi. Sistem peredaran darah pada manusia, sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah ganda. Fungsi sistem peredaran darah yaitu sebagai berikut: transportasi, menjaga suhu tubuh, perlindungan, dan penyangga. Sistem peredaran darah terdiri atas darah, jantung, dan pembuluh darah. Darah adalah cairan yang terdapat makhluk hidup, kecuali tumbuhan, tingkat tinggi yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh. Darah memiliki karakteristik sebagai berikut: darah yang lebih berat dan lebih kental daripada air, berbau khas, dan memiliki pH 7,35 sampai 7,45. Warna darah bervariasi merah terang hingga merah tua kebiruan, tergantung oksigen yang dibawa sel darah merah. Sekian. Komponen penyusun darah. Komponen penyusun darah yaitu ada 4: plasma, sel darah putih, dan trombosit, sel darah merah. Yang pertama, plasma darah. Plasma darah adalah cairan berwarna kekuningan yang bertugas membawa sel darah. Tidak hanya sel darah, plasma darah juga membawa berbagai nutrisi penting guna menunjang kesehatan tubuh dan proses pembukuan darah. Plasma darah merupakan bagian darah yang cenderung terlupakan. Padahal, peran plasma darah terhadap fungsi tubuh tidak kalah penting dibandingkan sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Oleh karena itu, mari kembali lebih jauh tentang plasma darah beserta fungsinya. Protein plasma. Ada 3 jenis protein plasma yang utama, yaitu albumin, globulin, fibrinogen. B. Bahan campuran kompleks. Plasma darah mengandung bahan organik antara lain glukosa, lemak, urea, asam urat, kreatin, kolesterol, dan asam amino. Yang kedua, sel darah merah. Sel darah merah adalah semua sel dalam segala bentuk yang secara normal ditemukan dalam darah. A. Karakteristik eritrosit. Sel darah merah memiliki bentuk seperti cakram dengan lekukan pada bagian sentralnya berdiameter 7,65 nanometer. Setiap eritrosit mengandung sekitar 300 juta molekul hemoglobin yang dapat mengikat oksigen. B. Jumlah eritrosit. Jumlah sel darah merah pada laki-laki sehat sekitar 4,2 sampai 5,4 juta sel. Sedangkan pada wanita sehat sekitar 3,8 sampai 4,8 juta sel. Sel darah putih. Leukosit atau sel darah putih ini merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk melindungi diri dari infeksi atau penyakit. Sel darah putih diproduksi dari sel pungka hematopoietik pada sumsum tulang. Sel yang membentuk komponen darah. Sel darah putih ini berfungsi untuk membantu tubuh melawan berbagai penyakit infeksi sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh. Keping darah atau trombosit. Pengertian trombosit. Trombosit atau keping darah adalah fragmen sitoplasmatik tanpa inti berdiameter 2-4 peum, berbentuk cakram berkonveks yang berbentuk dalam sumsum tulang. Produksi trombosit pada di bawah kontrol zat humoral yang dikenal sebagai tromboplatin.
bisa melihat gambar di samping, itu adalah proses pembekuan darah. 2. Faktor-faktor pembekuan darah. Ada 12 faktor, yaitu teman-teman bisa perhatikan di dalam tabel tersebut. Selanjutnya, D. Golongan darah. Golongan darah adalah ilmu mengklasifikasikan darah dari suatu kelompok berdasarkan ada atau tidak adanya zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah merah. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan jenis karbohidrat dan protein pada permukaan membran sel darah merah tersebut. Di bawah tersebut ada sampel darah, serum anti-A, serum anti-B, serum anti-AB, dan golongan darah. Kira-kira golongan darah kita apa ya? 1. Penggolongan darah sistem ABO. Sistem golongan darah ABO ditentukan oleh ada atau tidak adanya antigen A dan B yang terekspresikan pada sel darah merah, serta ada atau tidak adanya antibodi A dan B pada plasma atau serum. 2. Sistem golongan darah lainnya yang biasa digunakan adalah sistem Resos atau sistem RH. Pada sistem ini, kalau kamu memiliki antigen yang disebut antigen RH pada permukaan sel darah merah, maka kamu memiliki Resos positif, RH positif. Jika tidak, berarti kamu memiliki Resos negatif atau RH negatif. Uji golongan darah. Tes golongan darah dilakukan dengan cara mengambil sedikit sampel darah, kemudian sampel ini akan dicampurkan dengan antigen darah untuk memastikan golongan darah yang Anda miliki. Tes golongan darah adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui golongan darah seseorang. F. Transfusi darah. Transfusi darah adalah prosedur untuk penyaluran darah yang terkumpul dalam kantong darah kepada orang yang membutuhkan darah, seperti penderita anemia, infeksi berat, atau penyakit liver. Darah yang disalurkan berasal dari donor. Transfusi darah merupakan bagian dari penanggangan dokter untuk menyelamatkan nyawa pasien yang kekurangan darah atau sedang menderita penyakit tertentu. 6. Organ peredaran darah. Organ penyusun sistem peredaran darah pada manusia yaitu jantung dan pembuluh darah. 1. Jantung. Jantung adalah organ vital yang berfungsi sebagai pemompa darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen. Apabila jantung mengalami gangguan, peredaran darah dalam tubuh dapat terganggu. Dinding jantung terdiri 3 lapisan, yaitu endokardium terdalam, kemudian miokardium bagian tengah, serta epikardium bagian terluar. 2. Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah organ tubuh yang memiliki struktur seperti tabung bertanggung jawab untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Peran organ ini sangat penting dalam sistem sirkulasi. Ada 3 jenis pembuluh darah utama, arteri, kapiler, dan nadi. H. Mekanisme peredaran darah manusia. Dalam peredaran darah sistematik, ventrikel kiri memompa darah kaya oksigen ke arteri utama, lalu darah mengalir dari orto ke arteri yang lebih besar dan lebih kecil, kemudian masuk ke jaringan kapiler. Selanjutnya di dalam jaringan kapiler, darah akan melepaskan nutrisi, oksigen, dan zat. Ada 5 mekanisme, yaitu sirkulasi portal, sirkulasi koroner, peredaran darah pada janin, pengukuran tekanan darah arteri, dan denyut nadi. Sistem limfa.
skandal, kelenjar timus, kelenjar getah bening, hingga limfa. J. Gangguan sistem peredaran darah. 7 gangguan yang bisa menyerang sistem peredaran darah, yaitu tekanan darah tinggi, penyakit arteri, serangan jantung, gagal jantung, stroke, aorta, penyakit arteri, parver. Selanjutnya, K. Teknologi sistem peredaran darah. Teknologi sistem peredaran darah yang pertama akan dibahas disebut dengan elektrokardiograf atau EKG. EKG merupakan teknik digunakan untuk mengetahui struktur internal peredaran darah, diagnosis adanya gumpalan darah, arah aliran darah, gerakan jantung, dan pembuluh darah besar. Ada 7 jenis teknologi peredaran darah. Pertama, elektrokardiograf atau ECG. Teknologi sistem peredaran darah yang pertama akan dibahas disebut dengan elektrokardiograf. Angioplasti. Teknologi selanjutnya disebut dengan angioplasti. Teknologi ini membuka aliran darah tersumbat oleh timbunan lemak dengan menggunakan balon yang dimasukkan oleh pada kateter. 3. Operasi bypass jantung. Teknologi yang ketiga namanya operasi bypass jantung. Operasi ini biasanya dilakukan ke penderita penyakit jantung. 4. Transplantasi jantung merupakan teknik penggantian jantung yang rusak dengan menggunakan jantung yang berasal dari donor. 5. Terapi gen. Teknologi kelima disebut dengan terapi gen. Yang keenam, radioactive scanning. Pacemaker. Teknologi sistem peredaran darah yang terakhir adalah pacemaker, merupakan alat pemacu detak jantung untuk menstabilkan detak jantung. Sekian dari materi tersebut. Kesimpulan dari materi tersebut, sirkulasi peredaran darah besar adalah sistem peredaran darah mengalir dari jantung lalu ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Peredaran darah besar berfungsi memompa darah bersih yang di dalamnya terdapat kandungan nutrisi oksigen ke seluruh tubuh. Selanjutnya, kita akan membahas sedikit pertanyaan dari materi sirkulasi. Hemoglobin sebagai senyawa protein penyusun eritrosit memiliki kemampuan. Yang kedua, limfosit di dalam tubuh berperan dalam kekebalan dengan cara. Yang ketiga, darah yang mengalir dalam vena tidak dapat mengalir ke bagian sebelumnya karena sepanjang vena terdapat. Oke, mari kita bahas sama-sama. Yang pertama tadi jawaban itu adalah oksigen dan karbon dioksida. Oksigen adalah udara yang baik untuk dihirup. Karbon dioksida adalah pertukaran dari oksigen. Jawaban yang nomor 2, menghasilkan antibodi yang sesuai antigen yang akan dilawan. Setelah itu, jawaban yang nomor 3, yaitu katup. Sekian dari pertanyaan tersebut. Terima kasih sudah menonton video kami.